Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'audihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita rahmat. Saya ajak kepada kita semua, yuk sama-sama kita nikmati yang Allah beri malam hari ini. Jangan sampai sia-sia. Lewat syukur kita kepada Allah, lewat puja-puji kita kepada Allah, sama kita berlantun. Jadi kalau masjid ini terkenal ini banyak yang pandai selawatan. Ini malam ku ajak kalian pandai nggak? Pandai. Ini ku ajak zikir, nggak ku ajak selawat. Selawat nanti periode berikutnya. Zikir dulu kita ya. Yang bisa ikut ayo ikut sama-sama, yang nggak bisa ikut mangap-mangap aja nggak apa-apa. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa kok? Saya Pak, ya sama-sama. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli syai'in. Sekali lagi Bu, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, malam hari ini sebanyak apapun rahmat yang Engkau turunkan lewat air hujan ya Allah, segitu banyaklah rezeki yang akan Engkau berikan untuk kami ya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, sekian banyak air yang Engkau curahkan malam hari ini ya Allah, segitu banyaklah nikmat kesehatan yang akan kami rasakan ya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, sekian banyak air yang Engkau curahkan malam hari ini ya Allah, sekian banyaklah rezeki yang akan mampu kami untuk melunasi semua utang-utang kami. Maaf paling kenceng ha. Bisa utang cepet. Banyak utang Bu? Banyak. Ya, astagfirullah. Itu utang arisan apa, angsuran apa? Mekar. Mekar. Mekar ya aku dengar. Di sini mekar sampai sini. Oh nggak sampai, di luarnya aja. Banyak yang ikut Bu. Innalillahi maksud kita. Oh serius aku, banyak yang ikut. Oh enggak, yang ini nggak ada yang ikut kan, yang di sini kan, yang di luar yang ikut. Nggak serius aku. Tiap hari apa di sini? Selasa. Naik repo. Naik repo apa bit? Kalau bit bukan lain lagi. Naik repo deh. Tahu aja ustadznya. Langganan juga. Lewat orang itu depan rumah. Ke sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita peringati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Isra Mi'raj ini Bapak Ibu orang tua kami, ini udah pada populer ini. Cuman dikasih tema membangun generasi muda Islam berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'rajnya tipis saja.
Isra Mi'raj terdiri dari dua suku kata, Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu udah pada hafal, ini anak-anak yang mutes. Isra artinya, satu orang yang pandai sini. Isra artinya, Isra artinya, Isra lain nama Mi'raj deh. Iya, perjalanan apa? Iya, tahu aku Nabi, nggak mungkin kamu yang baca. Ya, oke. Suka aku gaya tahu. Perjalanan bang, oke. Nggak apa-apa loh. Aku lebih suka dipanggil bang, nggak apa-apa bang. Anak-anak ini mau manggil aku bang, mas, wah, bang, nggak apa-apa. Sedangkan diam aja lah. Isra perjalanan di malam hari. Kalau jalan malam namanya Isra. Pokoknya yang jalan malam Isra. Kalian mau? Kalian yang depan pintu mau? Kalau mau kemari gabung sama-sama pecahan botol yang dirahmati oleh Allah sini. Ya penting kan dirahmati Allah bilangnya. Kalau mau gabung sini. Nah, ini masih banyak lagi nih. Main kali meci adik ini bang. Nah, Isra perjalanan di malam hari. Jangan gagal paham. Saya tadi dari rumah kemari. Malam apa pagi aku kemari tadi? Berarti Isra. Tapi nanti kalau jam 2 pagi ada orang yang jalan malam bawa goni, jalannya tinggal gini. Nah, itu namanya paten teriak Isra. Dengan teriak Isra, bangunin mama ada Isra, ada Isra. Nah kayak gitu kalau udah jam 2 pagi, gondol bopo aja. Isra perjalanan di malam hari. Nabi jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Siapa yang tahu arti Mi'raj? Mi'raj. Nah, Mi'raj yang lain. Udah dapat kopean lo minta lagi. Naik. Nah, sini. Oh, main. Kondiknya musik-musik. Naik. Sampai diangkat ini. Masya Allah. Ya, ayo bingung kali itu. Dari sana boleh, dari sini boleh. Ayo nah, slow, nggak ditinggal mama situ. Ya, itu mama. Bingung dan boleh talan Bali. Naik namanya Mi'raj. Tadi Ustaz turun dari bawah, naik ke atas panggung namanya Mi'raj. Nabi ke mana Mi'rajnya? Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ketemu sama Allah Subhanahu. Oke, nah. Tuh, yang penting udah paham Isra Mi'raj, udah paham kan? Udah? Nah, karena udah paham, jadi Bapak Ibu udah selesailah perjalanan Isra Mi'raj. Kira Isra Mi'rajnya ini tadi udah paham, udah aman berarti. Dan Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah. Yang baca masih? Iya. Iya, Wang. Nah, ini yang apa-apa. Nggak apa-apa, pantai. Bu, tadi saya bilang, kenapa saya suka dipanggil abang, dipanggil mas, dipanggil kakak pun boleh. Ada yang manggil pak ini, om, pak, dewa, mbak, silakan, nggak apa-apa. Yang penting jangan mendiam lah. Nah, kenapa saya suka dengan panggilan itu Bapak Ibu? Saya aktivis remaja Mesir. Jadi Pak Kepling, saya duduk di kantor camat sekarang ini berkat perjuangan dari remaja Mesir. Maka adik-adik remaja Mesir, kalau datang sama anak-anak ini Bu, kalau dipanggil Ustaz, orang ini suka kali tingkat.
Cici kalian mendelok nih. Oh ini naknya lo nggak lengkap. Assalamualaikum. Tak. Sehat. Tak. Dari mana? Tak. Mau kemana? Tak. Kan awak kan bingung kan? Ini ustaz apa? Terus ini. Makanya kalau kamu orang ini udah suka hati panggil lama, aku nggak dipanggil ustaz nggak apa-apa. Karena ustaz itu harus menguasai 12 ilmu agama. Dari mulai nahwu, sorok, mantik, balaghah, bayan sampai tafsir, belum ilmu Qur'annya, belum ulumul hadisnya. Itu 12 total dan minimal. Aku masih 11,5 aja, Bu. Dia 11,5 belum cocok dipanggil ustaz. Panggil abang aja nggak tahu. Adik-adik ngaji di rumah mau manggil mualim nggak aku kasih. Anak-anak segini lagi kalau manggil aku mualim, bala sama aku. Bala, satu karena kita belum mampu, yang kedua ngeri. Orang ini kalau manggilin orang yang dia suka, manggilnya cepet sambil lari-lari pasti. Saking senengnya. Nah kalau besok aku lewat sini orang ini tanda sama aku. Terus orang ini manggilnya mualim sambil lari-lari, mualim. Terakhir nggak wani mandek pun nggak wani aku. Bablas saya makin tak keras kereta daripada digebuki wong aku. Anak-anak ini manggilnya kan gitu. Makanya udah panggil yang biasa-biasa aja. Ya, oke bro, oke, ya. Oke? Nih, aku titip pesan. Bu, aku kasih pesan dulu sama adik-adikku nih ya. Boleh ya Bu ya? Kalian udah dilantik. Tanggung jawab remaja masjid berat. Ya. Kalau kira-kira nggak mampu, cari sisi cipilang, pegang tangan aja dulu sana. Remaja masjid ini berat nih. Seriusan. Ya. Fitnah remaja masjid itu banyak. Capek aku, bekapang di remaja masjid. Ku ingatkan sama kalian, remaja masjid ini kemana-mana diundang maulid, diundang Isra Mi'raj, betul. Pesan aku, jangan pulang sebelum ustaz turun, jangan pulang sebelum selesai doa, jangan pulang sebelum acara selesai, kecuali ustaznya dorce. Doyan cerita Bu, doyan cerita. Ya kalau udah pegang mic 2,5 jam ustaz tuh ceramah. Nah kalau mau pulang nggak apa-apa. Cuman satu-satu, jangan gerombolan. Gerombolan kalian. Bisa kira-kira. Maka sepakat dulu kita nih. Kalian buat acara ini sampai jam berapa? Biar jelas kontraknya ini. 11. Berarti setengah jam lagi ya. Oke. Itu aja Bu, saya ceramah nggak usah panjang-panjang. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakap. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Aku lagi punya prinsip, ikan mujair ikan 9 begitu cair aku pulang. Ini yang cair, ini loh ini. Pikirnya aku ngomong apa? Hah? Amplop, astagfirullah. Oh, demi Allah nggak diamplopin aku nggak apa-apa. Di rumah pun banyak. Isi. Kalau isinya lain cerita nanti. Nah, aku pun kalau ada rezeki di sini minta izin mohon maaf Bu. Kebiasaan saya dari dulu, saya bisa naik panggung dari 2010. Begitu saya terima rezeki dari dakwah ini, semua aku impakkan, nggak ada yang pegang. Dulu waktu lajang semua aku impakkan sama mamaku. Kan betul aku. Sekarang udah berumah tangga dari 2015, kalau dapat hak awak rezeki dari dakwah ini, aku impakkan semua sama istriku. Udah selesai. Aku sama sekali nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak, saya nggak gitu, nggak.
Enggak, cece aja, cece. Ya, cece. Enggak, bukan Bu, minta izin mohon maaf. Pengalaman yang kayak gitu udah sering kali. Apalagi adik-adik panitia itu kan kadang teledor. Makasih ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Aku tengok agak curiga, aku kok tebel kali nih, gue bikin. Ya, makasih, alhamdulillah. Pulang aku bawa sampai rumah, aku tengok lu, kata sambutan rupanya yang dikasih. Kata sambutan. Aku tengok ini yang kami hormati Bapak lu, sambutan ini. Ya udahlah, balik aku. Enggak mungkin lah balik, malu kita. Habis itu ditelepon memang, Bang, salah kasih Bang. Aman dulu. Bang, nanti mulai. Minta izin mohon maaf. Jadi kalian nggak usah pulang kalau belum selesai. Ya. Aku kalau kalian bilang jam 11 aku siapkan, kecuali ada yang minta tambah. Ya, kalau orang ini minta tambah, lanjut Ustaz, lanjut. Besok kering katanya, itu lain cerita. Paling aku nambah 15 menit ajanya. Cocok, kayak mana? Cocok ya. Ceramah ini Bu, yang penting pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Ketawa. Aku serius. Ibu tanya, ibu pilih pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Enggak bentar Bu, ini kok ketawa. Yang lucu yang mana? Bu, Ibu milih pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Loh, Pak Uyu iki. Astagfirullahaladzim. Aku benci pikiranku ya Allah. Aku tanya ceramah, bukan yang lain-lain. Ini pikirannya kemana? Kalian gak usah senyum-senyum sendiri, macam tawa aja kalian. Aku tanya sama ibu-ibu. Yang penting kan sikit masuk semua ya Bu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang lah, pendek-pendek aja untuk generasi muda kita. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di mana-mana kata Imam Suyuti, maju kembangnya satu daerah itu tergantung dari 5 pilar. Tapi ada salah satu pilar yang paling utama. Nanti yang 5 ini kita koreksi Bapak Ibu. Ada nggak sama kita? Ada nggak sama kita? Yang 5 pilar ini. Apa itu? Yang pertama, berdampak dari baginda Rasulullah SAW yang memberikan aura positif untuk kita. Nabi itu dakwah ditemani 5 orang Bapak Ibu. 5 orang. Ini termasuk sahabat Nabi yang paling dekat, dan inilah cermin masyarakat yang luar biasa yang bisa kita tiru dari baginda Rasul. Apa itu yang pertama? Yang pertama, Nabi punya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang tua, tokoh yang dituakan, tempat masyarakat tanya nasihat, tempat masyarakat bertanya tentang keluh kesahnya kepada orang tua ini. Ada yang dituakan. Kalau di tempat kita, siapa cocoknya yang dituakan di sini rupanya? Ada Pak BKN, ada tuan-tuan guru kita, ada cendik pandai kita, ada ulama-ulama kita, cendikiawan-cendikiawan kita. Itu di mana letaknya? Di tengah. Di posisi Abu Bakar, kalau di jari kita, ini jari tengah namanya. Jari yang paling tengah. Ini letak orang yang kita tuakan. Ini orang yang kita tuakan nggak boleh berpihak. Makanya jari tengah itu nggak bisa diajak shoot. Ada tentara, ada polisi, dia taruhnya di tengah, nggak boleh diajak shoot itu. Kalau sweet kan pakai jempol, pakai telunjuk, pakai lingging. Kalau jari tengah belum pernah diajak shoot. Ribu pakai shoot, pakai jari tengah ditabuk orang, ditabuk. Makanya cari Abu Bakar kita. Betul. Yang kedua, kalau mau masyarakat kita ini makmur, insya Allah adil, damai, maka harus ada Umar. Siapa Umar? Tokoh pemerintahan. Nah, masuk jatah Pak Kepling. Bu,
pemerintah, Pak Kepling orang pemerintah. Jadi orang pemerintahan ini berat. Apalagi Pak Kepling tengok masih muda, masih satu istri Pak. Tadi saya sama, nanya sama. Kalau Umar di mana letaknya? Umar nih ibu jari di jempol. Makanya pemerintah kalau udah mengeluarkan jempol, di jalan rata. Tapi susahnya jadi pemerintah, semua yang datang kembalikan kesalahan kepada pemerintah. Kita yang buang sampah, banjir masuk ke lingkungan kita. Siapa yang salah? Coba ya Pak. Padahal yang buang sampah kita, yang salah Pak Kepling. Begado lagi gini. Datang sama siapa datangnya? Pak Kepling. Kenapa Bu? Ditepuk aku yang lagi Tuhan. Kenapa ditepuk? Lancip kali muncungku. Begadonya ngajak Pak Kepling kalau udah begado. Udah ibu tenang-tenang, nanti saya jumpai suaminya. Besok jangan begado-begado lagi. Kenapa rupanya? Urusan sepele gado Pak Kepling. Pak Kepling besok pagi baru buka pintu, kawanku pun udah keramasan lewat boncengan sama lakinya peluk-pelukan. Nggak stres kita Pak, ya kan? Ya, Pak Kepling kalau kalian ada urusan apa-apa Pak Kepling. Tapi alhamdulillah saya tengok-tengok kayaknya Bang Jun ini orangnya paten, mau terbuka beliau. Urusan apa segala macam ibu tinggal sampaikan, nanti beliau sampaikan ke lurah. Udah beres, kalau beres itu aman. Sosok yang ketiga, kita butuh siapa? Nih, nanti punya Usman. Siapa Usman? Donatur, orang yang punya duit. Di pilihan acara kayak gini nih kalau nggak ketemu Usman suntuk leh. Syukur tadi ku tanya, mana Usman kita di sini Bang? Alhamdulillah. Masyarakatnya kalau suruh nyumbang nggak disuruh aja nyumbang, kalau disuruh nyumbang. Kalau enggak nggak jadi kayak gini nih. Tepuk tangan buat ibu-ibu sekalian. Bapak, nanti. Ini kalau nggak jadi. Saya tahu betul Bu. Tapi nggak ngerti aku. Kebetulan ini aku kok dien. Saya kira pindah rumah. Pindah Maryland saya. Ya Bu. Dulu sini aku main-mainan. Ini masuk gang ini. Masuk gang ini ke kanan ini. Kalau jamaah di sini, kalau pas kemarin aku jamaahnya di sini, makanya tahu kan di masjid kita ini. Ini donatur kita ini, masya Allah luar biasa ini Bapak Ibu orang tua kami. Keren deh, aduh. Kalau donatur kita ini nggak ada, ini kegiatan nggak jadi. Ya Bu, kalau ibu-ibu nggak sumbang ini nggak jadi. Makanya kalian udah tinggal dilantik buat program kerja, buat kegiatan apa yang mau dilakukan besok, udah enak. Udah banyak Usman kita di sini nih. Bu, saya kalau jadi orang kayak ini dulu Bu, susah kali. Ngutip, kan maulid nih ngutip nggak? Sambil ngutip nih. Datang berapa biasanya ngasih masyarakat? Nah, tergantung. Nah, biasa, seringnya berapa biasa? Berapa? Nggak apa-apa juga kan? Mak limpul ya. Kau pernah dapat limpul? Cepet ya. 200. Oh, 10. Serius sekali. Jujur kali. Ada. Oh, kosong pernah juga. Cuman kan banyak yang ngasih kan? Banyak yang ngasih. Jujur kali ketuanya Bang. Oh, ikut anak remaja masjidnya aku dulu Bu. Terasa kali untuk motif-motif itu Bu. Terasa kali. Ada model masyarakat ini nampak awak udah bawa proposal, masuk rumah deh, ketuk pintu. Di sini nggak ada kan? Ada. Cuma berarti tempatku ketularan dari sini nggak? Coba lagi kita. Ini cerita Usman ini Bu. Cerita donatur ini, orang yang paling masuk surga dulu ini. Loh, kayak gitu sampean. Astagfirullah Bu. Kalau dulu kami Bu buat
kegiatan ini. Mau ngutip itu baru sampai depan gang, pintu udah ditutup, dikunci. Parahnya lagi bu, awak udah Assalamualaikum wah, Assalamualaikum wah, wah Assalamualaikum. Dari dalam apa katanya? Orangnya nggak ada. Apa nggak mungkin kembung jantung itu? Sing nyaut sopo ini? Assalamualaikum bu, orangnya nggak ada. Tapi dulu aku jadi anak remaja masjid, akalku nggak pendek nih, panjang. Tapi jangan kalian tiru ya, jangan kalian tiru. Ini sekedar cerita, ini real story ini bu, beneran bu. Aku ambil batu kerikil segini, yang bulat memang bulat. Nah, begitu pun naikkan ke atas sengnya, lundeng keluar orangnya, cepat sampai ke sini mamaku. Adanya orangnya. Ngapain kau? Ngutip wah. Ngutip apa? Isra Mi'raj wah. Berapa? Seikhlasnya wah. Besok bisa? Bisa wah. Ya udah, tutup lagi jebret aduh. Main. Ya lagi lah kalau udah kayak gitu. Enggak, jangan. Jadi bu, yang kayak gitu itu kalau masih ada di masyarakat kita, fatihahkan. Biar Allah buka pintu hidayahnya. Makanya jangan doain yang aneh-aneh. Jadi ada yang modelnya nanti nyerahkan anaknya. Ada itu. Assalamualaikum wah. Assalamualaikum wah. Waalaikum wah. Anaknya disorong. Luar anaknya. Mama nggak ada bang. Bu, waktu dia bilang mama nggak ada bang, aku tengok jendela. Ada orang ngintip di balik hotel gitu. Mama nggak ada, enggak. Oh iya, titip salam sama mama ya. Kalau keluar rumah, mukanya jangan ditinggal. Ada model kayak gitu. Cuman yang nyambut kan banyak kan? Banyak. Kalau nggak jadi nih, stres kalian. Mikirin ini mau apa segala macam konsumsi apa. Ada orang modelnya bu, baiknya saking baiknya awak datang pun Assalamualaikum mak, sama kok masuk apa cerita biasa mak, duduk nama duduk makan kau makan apa yang ada nggak mungkin lawa, aku mau bentar aja. Acaranya apa Isra Mi'raj kapan? Nanti Senin malam Selasa. Minumlah dulu cerita-cerita. Ya, minum pun boleh lah Wak. Apa biasa minum? Kopi Wak. Mana bawaku nggak sediakan kopi pula. Kok teh manis mau teh manis. Apa yang ada jalawang? Nggak usah banyak cerita juga. Pikirnya kan. Udahlah tes aja lah dulu. Tuh ada yang ada teh manis kok minta kopi kau. Iyalah Wak, nggak apa-apa. Enggak lu. Ikan ini punya bulan. Ya iya kan ini kan. Ya udah. Kopi. Nah, nanti aja ya. Minumlah dulu kok ya. Kok kayaknya haus sekali dari tadi kau kelilingnya. Iya Wak, minum aja kok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana kok rasanya kok? Alhamdulillah manis kok Wak. Oh iya Wak, gulanya mahal itu. Iya Wak, cuman kemanisan Wak. Apa ini cerita aku loh, kalian tuh nggak yang tahu. Mahal loh gulanya. Iya Wak. Tengok dulu proposalnya. Tengoklah proposalnya. Oh. Kalian pakai kereta lagi, enggak lawak masjid kami dah. Masjidnya kan udah bagus ini Wak, udah diplafon lagi nih. Jadi pakai pentas saja. Pentas berapa itu? Ya kalau polos Wak biasanya cuma 350 Wak. Ini mau pakai hias-hiasan lagi Wak. Ada spanduk. Oh ada spanduknya. Spanduk buat apa ya spanduk Wak menunjukkan kegiatannya. Jadi habis berapa semuanya itu ya? Kena 500-700 ribu lah Wak. Mahal juga ya. Iya. Pakai sound, pakai sound masjid ada.
nggak sampai kabelnya mah. Son berapa lagi nih son? Ya alhamdulillah Wak, karena acaranya untuk masjid biasanya bayarnya kalau pakai son itu sampai 800 Wak, karena untuk masjid bawahnya baik, dikasihnya 400 mau dia. Orang 200 aja mau kok Wak, dibanding sonnya. Enggak, kalau ini yang tukang son bagus, di sonnya bagus Pak, alhamdulillah. Ini kita doakan bapaknya nanti masuk surga saat son-sonnya Pak. Amin. Kan tak apa kalau di surga nanti kita karaokean pakai son ini. Marah kan orang doa kok diketawain. Nah, tanyanya lagi. Oh, ngundang Ustaz. Iya Pak. Ustaz mana itu? Ustaz Tembung, kok jauh kali? Yang dekat kan ada itu Ustaz Maragading. Kecil-kecil juga aku tengok orangnya. Saya itu. Ibu kenal Ustaz Maragading? Ya, senior saya itu. Kayak saya orangnya, kreat juga. Ya sama lah kayak gini lah memang kreat. Berapa tuh Pak? Nggak mungkin disebut berapa duitnya. Ini rahasia orang ini lah. Oke lah, jadi kira-kira lah butuhnya berapa ya, ikhlasnya aja lah Mak. Oke. Kue habis-habis 4 juta lah Mak. Kuenya apa aja? Kuenya ada risol, ada bakwan, ada apel tuh. Ada risol ada bakwan ada. Jangan apem pastel aja. Well, nanti lah kita rapatkan lagi lah Pak ya. Ya. Oke lah, balik deh. Aku udah semangat tadi nih, jadi gopek nih pasti. Gopek nih, orang kaya kok. Awak kan udah dibuatin teh manis, ditawarin makan, gopek nih. Keluar dia Bu. Begitu sampai nih minta izin awak yang goceng. Goceng. Kalau masih limpul tadi masih mending goceng masa itu. Kalau sekarang nggak mungkin rasanya, nggak ada ya. Ada yang goceng kan? Nggak ada kan? Ada lah, nggak mungkin lah. 10.000 itu pas kebetulan dia mau pergi keluar di pisau bukan kok tinggal 10-nya itu. Besok kalian datangin lagi pasti dikasih tuh. Tengok lah. Besok kalian datangin lagi lah. Wah kemarin masih 10 ya Wah, pasti dikasih. Dikasih. Ngapain mau kemari? Ya kemarin Wah datang kan Pak? Iya. 10.000 Wah datang sama anak 4 itu udah kami kumpul itu Wah. Gitu ya. Kuenya aja udah goceng itu Pak. Kita izin mohon maaf Bapak Ibu orang tua kami. Padahal dari peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi lihat Bapak Ibu. Ada orang yang nanam, tumbuh, berbuah, dipetik Nabi, dipetik, berbuah lagi, dipetik, berbuah lagi, dipetik, berbuah lagi. Nabi tanya sama Jibril, siapa itu Jibril? Oh itu gambar umatmu ya Rasulullah yang mereka ringan untuk memberi. Ringan untuk memberi. Ini ke masjid nih butuh apa? Nah, apalagi majelis taklim kita satu kali, ahad subuh sampai 4 kali 1 bulan. Itu biayanya butuh banyak. Bapak Ibu nggak usah dipanggilin kalau memang untuk kayak kegiatan yang kayak gitu tuh. Pak BKM, saya nanti yang menyediakan makan jamaah nih. Saya makan 2 orang aja nggak apa-apa Pak BKM, nggak apa-apa tampung aja ya kan gitu kan Pak BKM. Gotong royong kita di sini. Bagus, alhamdulillah. Kita harus dukung yang kayak gini Bu. Jadi kalau untuk kegiatan taklim Bapak Ibu orang tua kami, ini Isra Mi'raj, Maulid, syiar dakwah yang Ibu kasih, yang Bapak kasih, itu nggak akan sia-sia. Itu nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena ini merupakan fisabilillah. Harta yang Ibu berikan, itulah namanya harta yang kita bawa mati nanti Bu. Kalau yang kita sumbangkan ke jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Itu yang mau kita bawa mati. Maka kalau ada taklim, Ibu mau ngasih sarapan, nggak sanggup 100 orang, 10. Nggak sanggup 10, ya 5. Nggak sanggup 5, 2 pun jadi. Nggak sanggup 2, 1. Kalaupun nggak sanggup bantu, datang. Nah kan enak. Nggak sanggup bantu, datang. Oh saya mau bantu, saya mau datang. Lebih bagus. Ini suruh datang enggak, nyumbang enggak, merepet pula. Apa karyawan? Wow, BKM ini kali. Bolak balik ngaji. Maju. Habis dananya. Entek lah duit masih kayak lu. Itu duitmu kamu. Kalah karyawan. Nyumbang pun enggak kok Riko. Bu, minta izin mohon maaf. Agak kasar aku ceramah. Memang kayak gini aku orangnya.
Ya Bu, maaf ya Bu ya. Saya kasar. Saya kalau suruh ceramah yang halus-halus nggak pandai saya Bu. Aku nggak dengar semua nanti aku ngomong halus. Pasar aja. Jadi minta izin mohon maaf. Apalagi anak remaja masjid ini. Orang tua kita mau bantu kegiatan nggak kalian buat selesai. Selesai kalian. Dengar kupingmu. Nah, pasang kegiatan itu yang bagus-bagus. Ini anak-anak ngaji banyak. Ini adik-adik kita nih. Mau cair lagi kalian nggak? Mau? Udah. Semangat kali kalau untuk yang mencair-cair ini. Aku sur-sur aja aku sama anak-anak nih. Tadi udah 3 kan tadi kan? 1, 2, 3. Dancing kali kok. Ada 3 tadi. 1, 2, 3. Sahabat Nabi yang Ustadz sebut tadi, dari mulai tokoh pemimpin, tokoh pemerintahan, sampai ke donatur, sebutkan salah satu namanya. 3 sahabat Nabi yang Ustadz sebutkan ya. Ayo, sini 2 orang. Sini dulu, jangan jawab dulu. Sini 2 orang tadi, yang angkat tangan. Ini dia. Kalau salah harus ulang. Soalnya 3 kan orang ini 2, 1 masih cukup. Yes, sedap nih. Silakan. Dari 3 sebutkan salah satu. Usman. Abu Bakar. Nah. Ya. Kasih ya Om ya, sama-sama Om. Laten. Apa Bu? Emang itu enaknya. Cair. Dan gimana yang perempuan kok belum ada ini? Taksi saya untuk perempuan ya. Nah, taksi saya nih. Ini khusus perempuan nanti. Dengar 2 lagi, ya. Loh, udah jam 11 boy. Hah? Lanjut ini. Santai enak ini. Nomor 4. Ini 4. Nabi punya siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Inilah anak mudanya. Nah, generasi penerus kita ini Bapak Ibu. Ini anak muda kita. Jadi kalau kata Imam Suyuti saya sambung tadi, mau baik negara itu, mau bagus lingkungan itu, tengok anak mudanya. Kalau anak mudanya bagus, insya Allah regenerasi terjaga, maka tongkat estafet kebaikan itu terus akan berkembang. Tapi kalau tokoh pemuda di tempat itu ada yang sudah hobi, ya, mulai sembrengeng. Kalian nggak doyan kan? Jangan malu-maluin anak remaja masjid. Kalian doyannya apa? Kopi. Paten. Kopi sama kawannya apa? Duit. Oh, wirid ya. Duit. Oh, iya duit kan. Entar dulu, Pak Samsi aku duit apa ini? Hah? Dan kalau main HP masih tegak gini atau udah mereng gini sekarang? Masih tegak kan? Kalau mereng gini aku udah Samsi nih. Ini kendangnya antara 2 ini. Jadi kalau nggak Mobile Legend ya skater. Hah? Itu penyakit itu. Main game skater deh. Betul. Judi itu deh. Ada chip. Judi itu jangan main game tuh. Jangan main-main yang kayak gitu. Kalau ada chip bagi habiskan nama orang lain aja udah, nggak usah dimainkan lagi maksudnya. Dan pikir ngapain aku dulu kayak gitu. Bu, anak-anak kita nih Bu. Astagfirullahaladzim. Mereka ini generasi sekarang ini Bu, ini udah pada jadi dukun semua. Duduk tekun. Lalu udah duduk tekun selesai. Itu maknya manggil itu nggak akan dengar itu.
kawannya nongko itu. Selalu aja dia tengoknya. Oh, selalu lah boy katanya. Udah main aja. Bahkan dulu awak kalau udah diginikan kawan awak itu udah marah kali. Awak gini kan waktu. Apa maksud kau? Dipitah ini. Nah sekarang enggak tuh kalau udah gini. Wah, kata belanda. Allah, nanti dulu. Selalu dia. Macam nggak kepake kepalanya. Kalau udah duduk tekun kayak gini. Dek, teknologi baik. Tapi jangan gara-gara itu di toko-tokoi. Plan sholatnya di masjidnya gitu. Boleh. Aku sering di sini aku. Macam-macam tugas. Itulah tadi beratnya di remaja masjid. Kita mau buat kegiatan apapun itu ditengok masyarakat. Ini besok karena bisa acara ini bakar-bakar lagi. Coba. Ada aja yang bilang, duit mirat itu duit mirat. Bakar-bakar. Aja masjid. Pernah gitu kan? Pernah? Enggak kan? Oh, masyarakat kita baik-baik. Oh, kalau orang ini habis serak mirat, besok bakar-bakar, ibu jangan curiga dulu, belum tentu itu duit serak mirat. Bisa jadi itu duit masjid, enggak. Duit Pak PKM, bisa jadi. Bukan duit masjid, Pak PKM baik tengoknya. Udah capek anak-anakku ini. Mau apa kelena? Beli ikan, beli ayam, bakar-bakar kan? Bisa jadi kan? Udah senang lengkol-lengkolkan. Nitik orang ini, nitik orang ini. Nitik, aduh. Kalau Pak PKM baru jadi momen tando. Macu kali kita. Kepling lah. Potong royong. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Bapak ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah. Ini generasi kita. Makanya adik-adik ini dijaga. Kalian yang remaja masjid buat kegiatan yang baik, buat kegiatan yang bagus. Susun. Kalau Pak BKM di sini ngadakan taklim, ikut. Jangan nggak ikut. Ini enggak tentang Pak BKM buat taklim di sini. Udah urusan orang-orang tua itu katanya. Coba. Pak nanti apa cek aja nomor saya Pak. Cek nomor saya. Nanti kira-kira kalau orangnya agak bandel sedikit, serius. Buat kegiatan, buat pelatihan remaja masjid. Alhamdulillah Pak Bu, minta izin mohon maaf. Saya sekarang ini jadi pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Dan alhamdulillah dari BKPRMI sejak tahun 2012 organisasi itulah yang sudah berhasil bawa saya masuk kemana-mana. Dari remaja masjid Bu. Dulu saya pikir anak remaja masjid ini kaleng-kaleng dulu. Tapi saya harus yakinkan sama adik-adik semua. Bu, saya dari remaja masjid masuk ke dunia pemerintahan dari remaja masjid. Berangkat saya ke Jakarta. Kalau acara tahunan insya Allah. Dan kemarin tahun 2017 udah lama kali lah itu. Cuma dari remaja masjid ini alhamdulillah bertolak kami dari Kuala Namu ke Batam. Dari Batam ke Singapura. Dari Singapura ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur harusnya ke Brunei karena jadwal nggak sempat, harus balik lagi kami ke Jakarta, pulang lagi ke Medan. Alhamdulillah nggak pakai biaya Bu. Nggak pakai biaya. Jadi bukan cuma keliling Indonesia. Insya Allah dari remaja masjid kita bisa ke luar negeri. Yakin kalian? Jadi Bu, sampai sekarang saya bisa dakwah ini jalannya dari mana? Dari remaja masjid. Pesantren saya, iya pesantren kilat. Itu kan anak remaja masjid yang buat kan? Pesantren kilat aku dulu. Minta izin mohon maaf. Maka dari itu Bapak Ibu ada adik-adik kita ini dukung, bantu. Ibu-ibu ini malam datang Bapak hadir di sini alhamdulillah. Saya cukup senang. Kadang ada orang tua yang mau kasih aja. Habis itu dia nggak open. Ada, kalau cuma ngasih aja pun pandai, minta izin mohon maaf. Jadi malam hari ini Bapak Ibu dan yang terakhir, yang kelima, pilar siapa yang bantu perjuangan dakwah Nabi? Khadijah binti Khuwailid.
Siapa istri Nabi? Maka peristiwa Isra Mi'raj ini termasuklah hadiah kepada baginda Rasul, karena ketika itu adalah tahun duka cita, meninggal istrinya, meninggal pamannya, sedih Nabi, dihibur oleh Allah. Allah jemput untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Maka Bapak Ibu orang tua kami, dari kisah ini kita dapat tamsil, hidup ini susah, hidup ini payah, hidup ini letih kita. Tapi seletih sesusahnya hidup, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Jangan pernah tinggalkan Allah. Kita butuh Allah. Allah. Kalau Allah nggak disembah seluruh makhluk yang ada di bumi ini, Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan. Allah tetap Tuhan. Tapi perkaranya, selama kita bermasalah, kita datang sama Allah, apa nggak malu Ustaz? Nggak apa-apa. Bagus kita ada masalah datang sama Allah, ketimbang kita ada masalah datangnya bukan ke Allah. Jadi pesan Isra Mi'raj malam hari ini, Dinda, Bapak Ibu sekalian, lewat perintah sholat yang sudah dijemput sama Nabi, ini saya bilang solusi segala urusan kita. Kalian anak remaja masjid susah kali hidup nih, payah kali cari jodoh, sholat solusi. Nggak percaya kan? Keluarkan dua video. Iya. Ada video story WA-nya kan ada kan? Aku kasih tip ini. Aku kasih quotes. Cepat. Iya. Story dulu. Nah, memang anak-anak ini dia agak maksa memang kalau ceramah, biar tahu kan. Sorry loh. Biar bisa kalian share. Udah. Mana nggak nampak? Udah. Cepat. Udah. Apa? Mak. Ini gasnya apa? Cepat. Dah. Adinda. Cukup letakkan nama Allah di hatimu. Biar Allah yang meletakkan namamu di hati orang yang paling mencintaimu. Jika cintamu ingin bertahan, maka cintamu wajib bertuhan. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami, masalah apapun datangnya sama Allah. Apapun masalah kita datang. Dan saya titip pesan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang sudah berada di dalam masjid. Saya titip pesan. Apa pesan saya? Yang pertama, kalau ada orang yang baru datang di masjid kita ini, waspada boleh, curiga jangan. Waspada boleh, curiga jangan. Apa maknanya? Kalau memang dia kita kenal, cukup sapa dengan kalimat yang biasa saja. Sehat bang, sehat wak, sehat bu, alhamdulillah, istiqomahlah kita ya. Selesai perkara. Ini kadang kita bercandanya kelewatan. Orang begitu masuk masjid, nggak pernah datang ke masjid, apa kita bilang? Dengarin wak. Oma kok tumben ini? Tumben lah. Nanti mentoni gitu. Coba orang masuk masjid mentoni katanya. Emang yang mau masuk masjid yang mau mati aja katanya. Mentoni. Janganlah gitu Bapak Ibu. Terasa. Coba kita lah yang digitukan. Bisa lawak pergi keluar kota, pas ada tugas. Udah 2 minggu datang kita, iya Pak. 2 minggu tak masuk, mentoni ya kan? Ngeri kita. Yang parah lagi begitu masuk, ada apa kata Wak itu? Mak masuk masjid kawan nih Wak, kode alam. Masuk masjid kode alam. Penting kepala tuh. Masuk masjid kok kode alam. Kenapa rupanya orang yang masuk masjid itu kok dibilang kode alam? Apa yang mau ditikam rupanya? 08. Emang maling rupanya dia? Kan belum tentu maling ini. 02. Maling selok. Kan belum tentu kok tahu saya dulu mantan bu. Kita izin mohon maaf, janganlah curiga kali ini. Kalau waspada boleh,
Jadi kayak mana rupanya yang datang? Udah datang sambut sehat, alhamdulillah, istiqomah kita doakan seru dia. Alhamdulillah, baru selama ini nggak pernah masuk masjid, begitu masuk masjid sambut, hangat sambutnya. Alhamdulillah kak cepika kan enak. Istiqomah kak ya, mudah-mudahan enak loh kak di masjid kita di Berasi. Iya enak kan kalau ibadah, lebih khusyuk kita ibadah di sini. Udah di situ udah jangan ada cerita aja kalau ini mau sholat. Orang mau sholat tuh nggak ada cerita gitu, nggak nyambung jadinya. Jadi bapak ibu orang tua kami, saya ingat Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menjelaskan kepada kita. Lewat karyanya beliau bilang, sungguh orang yang penuh dengan maksiat jauh lebih baik ketika dia takut dengan maksiatnya ketimbang kita yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini tamparan halus untuk kita. Jadi oleh karena itu jaga jamaah kita yang masuk ke masjid ini, salam, sapa, nggak apa-apa, tegur, sehat, alhamdulillah, istiqomah, doakan yang terbaik. Jangan dibilang-bilang dengerin, dialam apa segala macam, nanti gara-gara itu nggak mau masuk lagi dia ke masjid. Anak-anak awak nih, nih para pecahan botol yang dirahmati oleh Allah, ini ribut orang itu di masjid, lari sana, lari sini, lompat sana, lompat ini. Nasihatin aja. Anak-anak, duduk tenang ya, duduk tenang. Insya Allah ngertinya orang ini, namanya dunia anak-anak, ya main lah orang ini, lompat sana, lompat sini. Gak apa-apa, tenangkan aja anak-anak, tenang, jangan recoh. Sebenarnya gampang Pak Bu. Kalau kira-kira orang ini recoh, besok maghrib umumkanlah anak-anak yang gak recoh nanti Bapak kasih 2.000, insya Allah gak akan ada yang recoh. Dia bakal jadi polisi untuk kawan-kawannya sendiri. Begitu dia sholat, kawannya disenggolnya gini, sana kau, kenapa main lah yo? Bodoh 2.000 sana kau. Kalau main sana dong, geser dia, pindah. Itu gara-gara 2.000 itu. Nah, cuman ya memang siapkan donatur juga KBKN. Kalau nggak kumpul juga kita ini. Gara-gara 2.000 anak-anak ini, kenapa? Nanti yang di pasar 5 sholat kembali semua. Dia bilang sama kawan-kawannya di sana Majatul udah sholat gak ribut 2.000 katanya. Nah, anak pasar 5, anak Marelan sholat di sini semua. Kacau kita. Orang ini kalau dibilangin nurut tuh. Tapi kalau kita bilanginnya kasar, ini ikut anak-anak ini. Kasar lah kita bilangin. Ada pernah kejadian Bapak Ibu, BKM malu dibuat anak-anak. Cuman nggak malu. Dibentain anak-anak. Bilang, emoin sama anak-anak. Apalah katanya? Apalah? Jangan ribut kau. Berarti kami lawak. Kau kan nggak bisa dibilangin pulang kau. Ini orang mau sholat tuh jangan ribut kali. Masjid bukan masjid tua ini, masjid kami Pak. Sumbang kami katanya. Coba kan malu sendiri kita dibuat anak-anak kayak gitu. Tapi kalau tadi yang lompat-lompat, yang lari-lari mama bapaknya, nah itu tangkap, masukkan ke mahoni, udah stres itu. Kalau anak-anak yang ribut, anak-anak lah pulang. Kita lah dulu anak-anak Bu. Ibu dulu anak-anak sholat baik kan rupanya. Bapak, bapak lagi mana? Kembar kita sama Pak. Allah Akbar begitu, Allah Akbar bilang makan, boy, bolong sama bapak ibu. Awak sholat gitu yang dulu kita sholat ini semua main-main. Makanya anak-anak yang sholatnya main-main kasih tahu aja. Jangan main lagi ya, jangan main lagi. Udah, sholat yang rapi. Kalau enak dibilangkan orang ini pun slow deh. Iya Wak. Tapi kalau kita merepet orang selesai kita. Oh, kalau sempat anak-anak kita ini udah gak mau lagi masuk ke masjid, siapa yang menggantikan kita yang sholat di masjid? Enggak, Bu. Demi Allah saya bilang, ini anak-anak kita ini. Besok kita nggak tahu dia jadi apa. Yang ada di kepalaku, anak-anak laki-laki yang kita marahin tadi, misalkan Pak BKM marahin dia, marah ya, besok besar jadi polisi yang itu Pak. Gak tahu kita nggak tanda kan. Jalanlah kita ke Cipul, ditilang dia.
Prit pinggir Pak, pinggir Pak. Surat semua udah kasih, Bapak tetap saya tilang. Helm ada, spion lengkap dengan orang berdoa, tutup pentil pun ada. Kenapa kau tilang aku? Gak peduli aku, Pak. Pokoknya aku tilang sama Bapak. Salah saya apa Pak? Gak ada Bapak tanda sama aku. Oh siapa? Aku anak kecil yang Bapak usir dulu. Kecil. Ada cerita kutilan. Kalah tuh nih. Kan ngeri kalau gitu. Makanya Bapak Ibu orang tua kami nggak usah diusirin orangnya, udah biar aja. Biar aja. Terakhir, udahlah. Udah 15 menit kok. Tadi Ustaz ada nyebutkan 2 orang. Nah, tolong sebutkan kembali. Ya, yang pertama namanya Ali bin Abi Thalib, yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Tolong sebutkan kembali. Udah aku kasih bocoran ke anak perempuan ini. Masih bingung ya. Padahal udah dikasih tahu. Ya, dia lah siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik. Siapa satu lagi? Siapa namanya? Nabila, itu namanya. Oh iya, Sabila. Yang ikut Nabi siapa namanya tadi? Istri Nabi siapa namanya, Nae? Hah? Hah? Khadijah. Ya. Udah nggak apa-apa, namanya anak baik. Siapa tadi yang bilang Khadijah? Adik. Nanti lah. Siapa tadi? Tadi bilang Khadijah, yang bilang Khadijah tadi siapa? Nah. Ya. Jadi Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dami. Kalian mau banyak? Mata duitan. Nanti lagi kita cerita-cerita. Jadi Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat peristiwa Isra Mi'raj yuk kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Yuk sama-sama kita di masyarakat ini jadi orang yang pintar merasa, bukan hanya sekedar merasa pintar. Masjid manggil, kita datang. Ada taklim, kita ikut. Butuh sumbangan, gak usah sepala kali dijemput. Kalau memang ada rezeki kita, mau sedikit mau banyak, itu amal jariah. Gak apa-apa Bu, datang aja. Datang ke Pak BKM, cuman gocengnya rezeki aku. Boleh lah aku nyumbang, boleh Bu. Cuman jangan minta diumumkan Ibu kalau cuma goceng. 500.000 tadi boleh kita pakai lagi, kita gak apa-apa. Goceng. Tapi nggak apa-apa, kasih aja. Maksudnya ya kalau goceng itu masih infak aja, nggak usah mamer-mamer kali sama Pak BKM. Nah, jadi Bu minta izin mohon maaf, yuk sama-sama lewat Isra Mi'raj ini peringatan ulang tahunnya sholat, yuk tingkatkan ibadah sholat kita. Koreksi lagi, yang masih bolong tutup penuh, yang udah penuh tambah sunnahnya, yang masih lambat dibuat agak cepat waktunya. Bukan sholatnya yang dipercepat, waktunya. Kalau memang kira-kira belum sempat ke masjid, yang penting masih di rumah, niatkan dalam hati, minta doanya sama-sama. Mudah-mudahan kita yang di masjid ini, yuk ajak saudara-saudara kita yang di luar masjid. Karena memang masjid kita ini bukan cuma untuk kita yang taat. Masjid ini juga harus terbuka untuk saudara-saudara kita yang baru mau tobat. Gak apa-apa, panggil dengan baik, panggil senyum, panggil ramah. Insya Allah selama masuk masjid mereka nggak ditanya yang aneh-aneh, nyaman di masjid kita. Insya Allah. Jadi Bu, ada apa-apa masalah datang sama Allah. Nah, remaja masjid punya masalah datang sama Allah. Ibu-ibu ceritanya sama Allah. Semua sama Allah. Minta duitnya sama Allah Bu. Sama Allah, jangan sama suami Bu. Sama Allah. Betul Bu. Lebih cair minta sama Allah ketimbang minta sama suami. Suami ibu tukang tidur minta sama Allah, mintanya pas di kuping suami. Ya Allah, uruai bocor ya Allah. Yang penting kan mintanya sama Allah. Habis itu besok dibilang Ustaz gendeng kayak sing kecil. Paling awak sing gendeng.
Jadi minta izin mohon maaf Bapak Ibu, kalau sholatnya ada yang bilang masih belum baik Ustaz, belum mau sholat, nggak apa-apa, sholat aja, nanti sholat itu yang memperbaiki semuanya, sholat aja dulu, nggak apa-apa, jangan tunggu baik, nggak baik mati kita nanti, belum sempat sholat. Jadi anak-anak remaja masjid, anak-anak muda, jangan takut tersesat. Kalian insya Allah tidak akan tersesat selama tahu kemana arah kiblat. Paham? Sholat yang harus jadi tumpuan. Pengen minta sama Allah, mana yang kalian suka diantara orang ini, mintanya sama Allah. Benar. Habis ini aku kasih tahu amalannya, betul. Di sini, nggak bisa sekarang, nanti bapak-bapak kalian ikut. Kalau bapak ikut nambah orang ini untuk kalian, itu kasih amalannya nanti, betul aku. Jadi Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat hati memeluk gunung apalah daya tangan tak sampai. Niat hati sampai jam 12 aku ceramah, apalah daya. Ibu-ibu yang udah basah kena hujan aku pun udah basah berkeringat ini Bu. Jadi kalau ada jarum yang patah jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan diselip di dalam kain. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf lahir dan batin. Bak pepatah orang Jawa bilang, nah eneng sawu sing mangkel, aja diteleh nang dhuwur meja. Nah omongan kula akeh sing ganjel, tiyang mriki nyuwun pangapura. Ampun nggih Pak. Ampun Ibu. Alhamdulillah. Makasih banyak. Yang penting nggih ayo jawab. Nah, tem tadi ngomong. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matain? Kalau nggak ada jarum yang patah, nggak usah dipatah-patahin. Nanti mama nggak bisa jahitin ya. Aku masih tahu, mantu masih tahu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu orang tua kami, burung irian, burung cendrawasih, burung darasi, burung merpati, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia itu. Bukan tenang. Ngomongin mana kok ibu-ibu aja sing guyu rasa aku. Oh cerita enggak pantun. Astagfirullah. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Allah, kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf. Tak ada air laut yang tak berombak, tak ada air sungai yang tak beriak, tak ada gading yang tak retak, dan tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada manusia yang tak bersalah kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu saya Al-Fakir, Eko Prastiono, dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini mohon undur diri dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang benar milik Allah, kalau ada yang salah itu doibnya saya, fakirnya saya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Orang bodoh hidupnya payah. Udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bimardatillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi jami'il alil quburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan abaina wa ummahatina di kulli hadhil jamaah fi hadhil makan, fi hadhil maqam, fi hadhil lailatul mubarakah. Bidu'atis salamah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. La ilaha illa anta ya Rabb. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Ghafur, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidatina wal muallimina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Duhai Allah, malam hari ini kami berkumpul ke hadirat-Mu ya Allah, bertatap muka, bertegur sapa, mengadahkan dua belah tangan kami, menundukkan kepala kami ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan khilaf dan salah kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan khilaf dan salah para pasangan kami ya Allah, istri maupun suami kami ya Allah, anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami meminta terkhusus kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jika ada orang tua kami masih membersamai kami, sehatkan jasmaninya ya Allah, berkahi usianya ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami dalam kondisi sakitnya, malam hari ini kami bermunajat, angkat sakitnya ya Allah, berikan kesabaran bagi mereka untuk menghadapi sakitnya. Jika malam hari ini orang tua kami telah Engkau jemput ya Allah, ampunkan khilaf, salah dan dosanya ya Allah. Ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang semulia-mulianya ya Allah. Ya Allah, jaga makom kedua orang tua kami dan jadikan makomnya laksana makom dan taman di surga ya Allah. Duhai Allah, berikan kami keturunan yang soleh dan soleh. Jaga nak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, jaga generasi muda kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari bahaya narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Jauhkan mereka dari kemaksiatan yang dapat menjauhkan mereka dari kami nantinya ya Allah. Ya Allah, pertemuan kami ini jadikanlah pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami nantinya ya Allah, perpisahan yang Engkau ridhai, perpisahan yang Engkau akan ampunkan dosa kami ya Allah, perpisahan yang akan Engkau pertemukan kami kembali ya Allah, baik di duniamu maupun kelak nanti di akhirat di surga jannatun na'im ya mujibas sa'ilin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت wa nakhtim lana bi husnil khatimah bi kalimatin la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum